Start your day with morning traffic. Morning traffic. Selamat pagi MG Listener, masih di Morning Traffic bareng Sofial Mahmud dan ada saya Raka Susanto di sini. MG Listener, ngomong-ngomong soal tanggal 16 Juli 2021, ini adalah momen yang spesial buat kita, saya dan Sofi serta para tim lainnya, karena hari ini sebenarnya Chairman Media Group Surya Paloh bertepatan berusia yang ke-70 tahun. Wow. Wah, selamat hari jadi ya untuk Pak Surya. Semoga Bapak selalu dilimpahkan kesehatan dan keberkahan serta kebahagiaan. Nah, berbicara tentang sosok Surya Paloh, lebih banyak dikenal sebagai seorang tokoh media dan juga tokoh politik. Tapi sesungguhnya ini kita akan menggali lebih jauh tentang ada sisi-sisi lain dari Surya Paloh yang mungkin belum banyak diketahui oleh banyak orang, termasuk juga mungkin karyawannya sendiri gitu kan. Karyawan, apalagi mungkin MG Listener gitu ya, karena kontribusi Pak Surya ini tidak hanya di dua bidang tersebut MG Listener, karena Pak Surya ini begitu peduli dengan pendidikan anak-anak bangsa. Semangatnya membukakan jalan bagi anak-anak Indonesia dimulai saat tragedi tsunami Aceh pada 26 Desember 2004 lalu. Dengan niat yang bersih, apa yang bisa kami bantu, sekedar yang bisa kami bantu untuk meringankan penderitaan saudara-saudara kami. Tragedi tsunami 26 Desember 2004 yang menerjang wilayah Aceh menjadi titik balik aksi kemanusiaan seorang Surya Paloh. Inilah awal pelibatan Surya Paloh dalam aksi-aksi kemanusiaan di tanah air. Demi membantu korban gempa dan tsunami Aceh, Surya Paloh membuat aksi penggalangan bantuan kemanusiaan dari para pemirsa Metro TV dan pembaca media Indonesia. Sambutan publik luar biasa saat itu. Aksi ini berhasil menghimpun donasi hingga mencapai 200 miliar rupiah. Bantuan pun langsung didistribusikan bagi para korban gempa dan tsunami Aceh. Aksi untuk Aceh tidak cukup berhenti sampai di penggalangan dana. Melalui Media Group, Surya Paloh juga menggagas gerakan pendidikan untuk anak-anak korban gempa dan tsunami Aceh. Akibat tsunami, lebih dari 1.000 bangunan sekolah musnah. Melalui Yayasan Sukma Bangsa yang awal pendiriannya didanai Dompet Kemanusiaan Media Group, Surya Paloh menggagas pembangunan sekolah Sukma Bangsa di 3 tempat di Aceh, yaitu Biren, Lok Sumawe, dan Pidi di awal 2005. Surya Paloh meyakini dengan pendidikan, Aceh akan bangkit dari tragedi tsunami. Tak main-main, sekolah Sukma Bangsa dibangun dengan kurikulum lokal, nasional, dan global melalui pendidikan pembentukan karakter. Di tengah duka kehilangan akibat gempa dan tsunami, anak-anak Aceh kembali menata asa menggapai cita-cita mereka di sekolah Sukma Bangsa. "16 tahun berlalu, ribuan anak Aceh lulus dari sekolah ini. Sebagian dari lulusan Sukma Bangsa bahkan telah diterima di beberapa perguruan tinggi di luar negeri seperti Finlandia dan sejumlah tempat lainnya." Yayasan Sukma, Sekolah Sukma ini milik orang Aceh dan diam-diam telah memberikan catatan prestasi tersendiri, bahkan melahirkan 30 master dari Finlandia dan dari Yayasan Sukma ini. Dan tak hanya di Aceh, sekolah Sukma Bangsa juga dibangun di Sigi, Sulawesi Tengah pasca gempa, tsunami, dan likuifaksi yang melanda pada September 2018. Kepedulian Surya Paloh terhadap dunia pendidikan terus berlanjut. Ia menggagas Surya Edukasi Bangsa Foundation atau SEBAF untuk membantu pemerintah menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan merata. SEBAF menghimpun donasi untuk pendidikan bagi anak-anak muda yang berprestasi secara akademik dan non-akademik namun tidak mampu secara ekonomi. Anak-anak petani, buruh, dan mereka yang kekurangan bisa melanjutkan pendidikan hingga strata 1 dan 2 melalui beasiswa Online Scholarship Competition atau OSC di bawah naungan SEBAF. Di tahun ke-7 ini, OSC membuka kesempatan kuliah bagi 550 mahasiswa S1 dan S2 di perguruan tinggi swasta ternama di 8 kota di Indonesia.
sekarang tergantung kita. Bagaimana mengefektifkan, mendayagunakan, memanfaatkan proses perjalanan waktu yang kita lalui bersama. Belum tentu anak-anaknya memiliki latar belakang orang tuanya dengan status sosial yang hebat, ekonomi yang tinggi, pendidikan yang hebat sekali, bisa lebih hebat daripada kalian yang latar belakang orang tuanya sederhana, pendidikan latar belakang pendidikan juga sederhana, status ekonominya juga pas-pasan. Belum tentu mereka mempunyai tingkat efektivitas dibandingkan dengan kalian. Kalau kalian mau. Bagi Surya Paloh, Indonesia akan bangkit dari segala bencana melalui pendidikan. Karenanya, tak henti ia menyumbangkan pemikiran dan aksi nyata untuk membuka jalan bagi anak-anak bangsa agar mampu menggapai asa dan memajukan Indonesia. Selamat 70 tahun Surya Paloh. Bagaimanakah sosok seorang Pak Surya dan kepeduliannya pada kemanusiaan? Kita langsung tanyakan pada CEO Media Group Pak Mirdal Akip. Assalamualaikum Pak, selamat pagi. Halo, selamat pagi Pak Mirdal. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mirdal, saya ingin bertanya satu hal sebelum kita lebih jauh berbicara tentang bagaimana sepak terjang ataupun bagaimana seorang sosok Surya Paloh di bidang pendidikan. Saya tahu sebagai seorang CEO Media Group, Anda pasti adalah orang yang banyak berkomunikasi, adalah orang yang banyak berhubungan langsung dengan beliau atau dengan Pak Surya gitu ya. Apa kesan yang paling ada di benak Anda ketika Anda memikirkan sosok Surya Paloh itu sendiri, Pak Mirdal? Visioner. Karena? Visioner. Visi Bapak itu memiliki dan bahkan sampai sekarang memiliki mimpi-mimpi yang besar. Bahkan makin hari makin besar. Bapak itu mengajarkan kepada saya khususnya dan kepada kita semua, pada saya pribadi, bahwa tidak ada mimpi yang terlalu besar. Mimpinya selalu sangat besar. Mungkin ditertawakan banyak orang, tapi kita selalu bisa merealisasikannya. Itu yang sejak 20 tahun saya mengikuti beliau. Sejak hari pertama, itu yang langsung tertanam. Pekerjaan-pekerjaan yang hampir tidak kita bisa lihat penyelesaiannya, tapi kita bisa lihat, kita bisa selesaikan. Beyond our expectation, beyond our imagination. Jadi itu yang paling kuat. Yang kedua, tujuan bisnis selalu menjadi, saya nggak bilang itu menjadi tujuan nomor 2, tapi itu menjadi akibat, bukan menjadi sebab. Selalu ujungnya adalah kebermanfaatan kepada masyarakat banyak. Baru kemudian kenapa kita harus bikin bisnis itu. Jadi tidak melulu profit oriented. Lahirnya Metro TV tidak didasari oleh hitung-hitungan bisnis. Lebih pada bagaimana memberikan informasi, bagaimana memberikan sebuah terobosan agar masyarakat saat itu tahun 99 yang masih terkena krisis ekonomi, sulit sekolah, pendidikan balik-balik lagi. Bagaimana bisa memberikan pendidikan kepada masyarakat yang saat itu sangat mahal dan bahkan banyak yang putus sekolah karena krisis ekonomi. Kemudian lintaslah untuk membuat televisi berita, TV berita, yang diharapkan agar kemudian masyarakat yang mau mendapatkan pendidikan bisa mendapatkan melalui platform televisi berita secara informal. Dan kita bisa lihat 3 tahun, 5 tahun, dan sekarang sudah 21 tahun. Tanpa visi profit oriented sama sekali. Bahwa kemudian ini tumbuh menjadi sebuah korporasi, itu adalah akibatnya. Jadi Pak Surya mengajarkan pada kita bahwa kita butuh niat yang betul-betul tulus, besar, kebermanfaatan kepada masyarakat. Dari situlah kemudian lahir
entitas-entitas bisnis yang lainnya. Jadi satu visi, yang kedua niat. Demikian. Pak Mirdal, bicara soal kebermanfaatan, ini salah satunya mengenai aksi kemanusiaan beliau saat tragedi Aceh pada 2004 lalu, Pak. Ini salah satunya, itu gimana ceritanya Pak Mirdal? Kalau kita ngomong Aceh, kita ngomong tragedi tsunami, kita ngomong adalah Surya Paloh secara utuh. Beliau adalah satu anak Indonesia, kedua berasal dari Aceh, yang ketiga orang yang sangat mencintai bangsanya, yang keempat orang yang memiliki kepekaan. Jadi Pak Surya itu orang suka salah tangkap di balik sosoknya yang mungkin besar, tinggi, suara bariton, kemudian dengan brewok yang lebat, tapi beliau memiliki kepekaan hati yang sangat dalam gitu, khususnya kepada anak masyarakat dan anak-anak yang tidak mampu gitu. Ini semua terkumpul, terakumulasi di dalam tragedi Aceh. Bisa kita bayangkan hanya dalam waktu 2 hari, Metro TV, Media Group pertama kali yang bisa masuk ke wilayah-wilayah Aceh saat itu. Dengan kondisi yang sangat tidak memungkinkan bisa diakses. Tetapi dengan visi yang kuat, kepemimpinan yang kuat, Pak Surya bisa menggerakkan seluruh komponen bangsa. Saya ulangi, seluruh komponen bangsa. Saat itu pemerintah masih sibuk dengan bagaimana mengatur aturannya, bagaimana bisa menembus dengan ini yang ada. Tapi Pak Surya dengan terobosan yang ada bisa menembus Aceh di hari ketiga. Yang kedua, balik lagi kita melihat karakter yang kuat, yang selalu mendahulukan kepentingan masyarakat. Kepentingan, mungkin ini kelihatan klise, tapi ini betul yang terjadi. Seluruhnya dikorbankan untuk membantu masyarakat Aceh. Media Group, Metro TV saat itu 24 jam isinya adalah tentang bagaimana keadaan terakhir yang ada di Aceh sekitarnya. Yang kedua, ini mungkin orang banyak yang tidak tahu. Saat itu rating Metro TV nomor 1 di antara seluruh TV. Sehingga pendapatannya juga menjadi luar biasa. Tetapi pendapatan yang diterima Metro TV saat itu disalurkan ke tsunami, disalurkan ke donasi Aceh. Seperlunya diambil Metro TV untuk menutup biaya produksi saja, tapi seluruh keuntungan disalurkan ke donasi Aceh. Yang ketiga, kita membuka Media Group sebagai tempat penyalur untuk bantuan tsunami Aceh saat itu. Itu antrian truk, antrian mobil untuk mengantarkan ke sini itu bisa sampai berapa kilo keluar dari gedung Metro TV sampai di dekat jalan tol hanya untuk mengantar antri menaruh donasi atau menaruh sumbangan di sini, mulai dari kasur, makanan, macam-macam, dan itu 24 jam. Media Group berubah menjadi titik sentral pergerakan donasi kemanusiaan bantuan untuk tsunami Aceh. Dan akhirnya kita bisa tahu ke depannya dampaknya seperti apa. Pak Surya turun langsung, Pak Surya langsung yang memimpin, Pak Surya langsung yang meminta beberapa kapal laut untuk menampung itu semua, termasuk pesawat dengan bobot yang luar biasa besar dan seterusnya. Jadi kita melihat yang bergerak bukan cuma idealisme, tetapi hati seseorang yang luar biasa besar. Itu kira-kira teman-teman. Iya, Pak Mirdal, salah satu hal yang menurut saya cukup menarik adalah tadi Bapak sudah banyak membahas mengenai bagaimana ketika bencana itu terjadi. Tetapi pasca bencana pun tampaknya figur Surya Paloh ini masih menjadi orang yang fokus untuk membangun Aceh pasca bencana. Salah satunya yang saya lihat adalah di bidang pendidikan. Koreksi kalau saya salah, tapi ada dibentuk Yayasan Sukma Bangsa. Ini boleh diceritakan sih bagaimana Pak gagasan awalnya dan perjalanannya sendiri seperti apa Pak? Iya, jadi setelah tsunami Aceh itu
tadi sudah sempat disebutkan, begitu banyak anak yang kehilangan sekolah. Sekolah itu pendidikan, kalau kita mau membangun satu daerah, investasinya itu bukan fisik sebenarnya, tapi investasi dalam bentuk jangka panjang. Investasi dalam bentuk jangka panjang kalau melihat kerusakan Aceh saat itu adalah investasi di sumber daya manusia. Anak-anak Aceh saat itu selain membutuhkan pendidikan, mereka juga kehilangan keluarganya. Bayangkan betapa banyak anak yang menjadi yatim piatu saat itu. Bukan cuma yatim piatu, mereka kehilangan ibu, bapak, paman, tante, seluruh sanak saudaranya. Dari situlah kemudian tergerak untuk mendirikan sebuah sekolah yang menjadikan anak-anak ini unggul. Itu tidak mudah, karena anak-anak ini memiliki trauma yang luar biasa. Tetapi makin sulit tantangannya, kami di Media Group khususnya Pak Surya justru makin tergerak untuk kemudian membuat sesuatu yang lebih bermanfaat lagi. Kemudian tercetuslah ide untuk membuat sebuah sekolah yang kualitasnya di atas rata-rata, yang bisa memenuhi kebutuhan anak-anak pasca traumatik, pasca gempa. Itu sangat trauma. Nah, syaratnya anak-anak yang betul-betul korban bencana tsunami ditampunglah di sekolah Yayasan Sukma 3. Ada 3 lokasi di Aceh dan 1 di Nias. Sekolah ini kita cari guru-guru yang betul-betul sangat berkualitas, termasuk pendekatan psikologi, karena mengajar dan mendidik anak-anak yang traumatis itu berbeda dengan mendidik anak-anak yang normal. Seluruh biaya mulai dari pembangunan fisik sampai operasional hari ini, sudah berapa tahun dari 2004 sampai sekarang, itu semuanya dibiayai oleh Media Group. Seluruhnya. Sekolah ini kemudian untuk anak mulai dari SMP, SD, SMP, dan SMA. Semuanya ditampung di sekolah itu, termasuk tinggalnya. Jadi biaya hidup, pendidikan, sampai mereka selesai, semuanya di-cover. Dan hari ini kita bisa lihat lulusannya. Lulusannya sudah selesai dan sudah mengabdi di mana-mana. Sudah mendapatkan beasiswa, bahkan ada yang di China, di Australia, dan seterusnya. Tidak berhenti di situ, untuk memaksimalkan kualitas gurunya, ya, Media Group juga memberikan pendidikan sekolah kepada guru-gurunya S2 langsung di tempat terbaik untuk pendidikan, yaitu di Finland. Jadi seluruh guru di Yayasan Sukma, Sekolah Sukma Bangsa, kita sekolahkan S2-nya di Finlandia, khusus untuk pendidikan, agar kemudian bisa belajar bagaimana menerapkan pendidikan terbaik di sekolah tersebut, demi untuk memberikan masa depan yang jauh lebih cerah kepada anak-anak yang terkena traumatik gempa ini, tsunami ini. Jadi luar biasa kalau kita ngomong visi ke depan dari seorang Surya Paloh. Pak Mirdal, saya ada beberapa hal yang saya highlight, salah satunya juga termasuk proyek-proyek kemanusiaan yang Pak Surya gagas. Ini bukan hanya sekedar proyek kemanusiaan biasa, tapi memiliki visi yang jauh di atas rata-rata dengan ekspektasi yang sangat besar. Saya masih akan ingin mendalami bagaimana dan seperti apa terkait dengan hal itu tampaknya, tapi kita harus jeda dulu. Kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Start your day with morning traffic. Morning traffic. MJ Listener, masih di edisi hari jadi ke-70 Chairman Media Group Surya Paloh dan masih bersama Sofi dan Rahka. Kami juga masih terhubung dengan CEO Media Group Pak Mirdal Akif. Tadi kita sudah sempat bicara ya tentang Yayasan Sukma Bangsa. Iya betul banget Sofi. Nah saya ingin mendalami lagi nih Pak Mirdal.
bukan hanya Yayasan Sukma Bangsa saja, tapi sebenarnya kalau kita lihat di bidang pendidikan ini ada banyak Pak yang di catatan saya gitu ya. Bagaimana juga salah satunya ini menggagas Surya Edukasi Bangsa Foundation. Kemudian ada juga nih online scholarship competition. Nah, sebenarnya kenapa sih Pak harus bikin project-project sebanyak ini? Sebenarnya apa yang disasar gitu Pak? Jadi seperti yang saya sampaikan tadi di awal bahwa visi Pak Surya itu jauh ke depan dan itu mendrive kita untuk kemudian ikut bergerak menghasilkan karya-karya yang sejalan dengan visi tersebut. Kalau kita lihat ya, tahun 1928 saya sampaikan itu Sumpah Pemuda, itu adalah generasi luar biasa yang memiliki pemikiran yang beyond ke depan. Mereka dalam Kongres Pemuda bisa mengatakan satu nusa, satu bangsa, dan satu persatuan. Di saat bangsa ini justru belum ada, dan kejadiannya 20 tahun kemudian bangsa ini merdeka. Hari ini kita membutuhkan 20 tahun ke depan generasi unggul yang bahkan harus kualitas sama dengan anak-anak Sumpah Pemuda tersebut. Dari mana kita bisa mendapatkan? Kita membuat Sumpah Pemuda kecil, Kongres Pemuda kecil. Kita mencari bibit-bibit unggul dari seluruh wilayah Indonesia untuk kemudian kita gembleng, kita kasih pendidikan yang berkualitas dengan karakter yang kuat, dan mereka bergerak dari seluruh wilayah Indonesia. Dan kemudian mungkin dan banyak dari mereka adalah berasal dari keluarga marginal yang secara ekonomi tidak mampu. Bayangkan kekuatan itu begitu mereka kuliah di tempat terbaik dan bisa menghasilkan prestasi terbaik. Kombinasi antara karakter yang kuat dengan kualitas ekonomi yang akademi yang baik akan menghasilkan pemimpin-pemimpin baru 20 tahun yang akan datang. Kapan itu 20 tahun yang akan datang? Yaitu pada saat 100 tahun Indonesia merdeka, yaitu Indonesia emas. Di situ kita harus bisa menciptakan warna pemimpin yang jauh lebih berwarna. Kita berharap ada yang menjadi menteri, bahkan banyak dari menteri, saudara-saudara kita dari timur, dengan kulit hitam, rambut keriting. Kita mengharapkan ada saudara-saudara kita bahkan bisa jadi wakil presiden dari Indonesia Tengah. Kita mengharapkan ada juga dari Indonesia Barat, dari Padang, dari Jambi. Kita mengharapkan juga dari Jawa. Warnanya begitu merata, diisi oleh terobosan-terobosan anak-anak muda yang pernah kita gembleng 20 tahun sebelumnya. Ini adalah bentuk manifestasi kontribusi kita dalam membangun bangsa ini ke depan. Mungkin sekarang belum terlihat, tetapi dengan berjalannya beasiswa ini sampai tahun kelima, kita bisa menghasilkan sudah hampir 2.000 lebih, memberikan beasiswa kepada anak-anak sampai S1 selesai. Pak Surya sendiri melalui Surya Edukasi Bangsa memberikan bantuan hidup kepada 100 anak yang tidak mampu, yang memiliki kemampuan akademis di atas rata-rata. Itu kira-kira visinya ke depan. Oke, saya cukup setuju sekali Pak dengan bagaimana pendidikan bisa mengubah nasib suatu bangsa. Bahkan saya sendiri mengalami sebenarnya, kalau boleh curhat sedikit gitu ya. Saya hanya anak seorang supir ojek, tapi dari pendidikan ini saya akhirnya mampu menempuh karir yang saya impikan dan lain sebagainya. Tapi rasanya perbincangan ini menjadi tidak cukup relevan ya Sof dan Pak Mirdal kalau kita nggak coba langsung bertanya dengan salah satu peserta dari online scholarship competition yang sudah merasakan langsung manfaat dari program-program yang digagas oleh seorang Pak Surya Paloh dan juga dikelola oleh Media Group. Sudah terhubung bersama kita, ini ada Bunga Mutiara Bas Riani. Halo, selamat pagi Bunga. Selamat pagi Bunga. Pagi Halo, Kak. Hai, Bunga kuliah di mana? Di Universitas Mercu Buana. Oke, semester berapa Bunga dan IPK-nya berapa? Saat ini aku di semester 6 dan IPK terakhir aku 3,8.
Wow. 3,8. Bunga, aku boleh tanya sedikit nggak sih? Bunga boleh cerita nggak latar belakang Bunga sendiri? Ini asalnya dari mana? Kemudian orang tuanya bekerja apa? Seperti itu bisa diceritakan? Aku asalnya dari Tangerang dan orang tua aku, ayah aku itu kerjanya jadi satpam, ibu aku ibu rumah tangga. Oke, Bunga, aku pengen tanya dulu. Ketika SMA gitu ya, pernah nggak sih terbesit di pikiran Bunga, aduh saya pengen kuliah, aduh gimana saya bisa kuliah apa enggak? Mungkin ada kisah-kisah seperti itu yang Bunga pikirkan dulu dan ketika sekarang bisa berkuliah, apa yang Bunga rasakan? Dulu sih emang niatnya kalau lulus SMK pengen kuliah sih Kak. Tapi waktu itu orang tua juga bilang kalau misalkan aku nggak dapet beasiswa atau sekolah kedinasan gitu, mungkin aku bisa ngelanjutin kuliah sambil aku kerja. Nah sekarang alhamdulillahnya dapet beasiswa dan aku ngerasa kayak seneng banget dan merasa beruntung gitu Kak. Terus kalau cita-cita kamu sendiri tuh pengennya sebagai apa sih, Bunga? Aku lagi mencoba untuk menjadi influencer sih Kak. Oh, influencer. Baik. Kenapa menjadi influencer, Bunga? Karena kalau di kondisi kayak gini untuk mencari kerja kan pertama susah. Jadi sebisa mungkin gimana caranya kita bisa mendapatkan penghasilan dimanapun kita berada gitu. Jadi harus tetap kreatif dan berkarya di tengah keterbatasan ini ya. Bunga, ini kamu kan dapat beasiswa online scholarship competition. Ini dari mana sih kamu tahu informasi seputar beasiswa ini? Nah kebetulan waktu kelas 12 itu ada dari Metro TV datang ke sekolah untuk ngasih tahu untuk sosialisasi mengenai beasiswa ini. Jadinya aku tahu. Dan kebetulan waktu itu ada universitas yang deket sama rumah aku, jadi aku daftarnya di situ. Oke, Bunga, setelah menimba ilmu di bangku perkuliahan gitu, adakah sesuatu yang kamu rasakan berbeda atau berkembang dari diri kamu? Itu seperti apa sih? Boleh berbagi sedikit? Yang berbeda pasti dari cara aku menghadapi masalah mungkin ya Kak. Terus juga bagaimana cara aku berpikir dan bagaimana cara aku untuk mungkin kayak berorganisasi atau bersikap sama orang lain gitu sih. Tapi nih Bunga, kamu tahu nggak sih kalau online scholarship competition itu kan di bawah SEBAF. Terus kemudian SEBAF ini kan ini salah satu yang digagas oleh Pak Surya Paloh. Kamu kenal nggak sih sama Pak Surya Paloh, Bunga? Waktu itu sih sempat ketemu Kak waktu ada acara. Ketemu langsung. Iya. Nah, menurut kamu gimana sosok Pak Surya menurut Bunga? Mungkin dulu sebelum ketemu sama Pak Surya, aku mikirnya kayak, oh Pak Surya ini sosok yang tegas dan seorang tokoh, salah satu tokoh politik di Indonesia kan. Tapi ketika aku ketemu langsung sama Pak Surya, aku ngerasa dia ini orangnya baik dan gimana ya, aku emang nggak ngobrol sama dia, tapi aku tahu kalau orang ini tuh baik dan punya hatinya yang hangat gitu loh. Bukan klise ya, ini kayak klise banget jawabannya. Enggak, saya pengen mendalami. Kamu bilang orangnya baik dan hangat, tapi kamu nggak komunikasi sama dia gitu. Kan saya jadi skeptis ya ngedengar kayak gitu ya. Maksudnya memang ada momen apa yang bisa membuat kamu menyimpulkan bahwa sosok seorang Pak Surya itu adalah orang yang hangat? Boleh dibagikan mungkin? Jadi waktu itu kan dia kita ada acara penyerahan dana bantuan pendidikan. Nah di situ Pak Surya memberikan seperti pidato lah mungkin semacam itu. Nah udah gitu kita juga kayak diberikan dana pendidikannya secara langsung dan waktu itu aku juga berjabatan tangan sama beliau dan aku ngerasa kayak dia tuh nggak seperti apa yang aku bayangin waktu aku lihat dia di TV gitu. Jadi energinya tuh berbeda gitu ya ketika ketemu langsung ya, Bunga ya? Iya betul Kak. Nah nih Bunga, ada nggak sih hari ini adalah ulang tahun Pak Surya Paloh yang ke-70 tahun. Ada nggak yang ingin kamu sampaikan di hari ulang tahun Pak Surya Paloh kali ini? Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Surya Paloh yang telah menggagas
yang telah memberikan suatu beasiswa kepada kami semua sehingga kami dapat melanjutkan sekolah hingga setinggi-tingginya, dan semoga Bapak sehat selalu, sukses selalu. Udah sih, Kak. Amin. Oke, terima kasih Bunga untuk sharingnya pagi ini. Semoga lancar kuliahnya juga. Ya, dan kalau udah selesai kuliah, kita harapkan kontribusinya. Jadi influencer yang benar-benar influence, berdampak, bukan sekedar sensasi. Oke, kita kembali lagi nih ke CEO Media Group. Ada Pak Mirdal yang masih bergabung bersama kita. Nih Pak Mirdal, tadi saya sudah mendengarkan salah satu penerima peserta OSC ini yang merasakan dampak langsung. Bahkan dia bilang pendidikan mampu mengubah perspektif dia dalam berpikir, bertindak dan lain sebagainya. Nah, bagi Anda sendiri Pak, dengan Anda lebih banyak terjun dalam proyek-proyek yang digagas oleh Pak Surya gitu, apalagi kalau bisa dikatakan Pak Surya menggagas, mungkin Anda yang mengejawantahkan itu dalam bentuk program-program dan lain sebagainya. Apa semangat yang membuat Anda sampai dengan saat ini merasa saya cocok nih dengan value-value-nya Pak Surya gitu? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya dari awal saya 20 tahun setelah kerja di Media Group, waktu itu di awal pendirian Metro TV saya ikut bantu untuk mendesain bagaimana stasiun TV berita ini kemudian lahir. Di situ saya belajar bagaimana merealisasikan sebuah proyek yang tadi saya sampaikan mimpinya itu jauh besar ke depan. Bahkan tidak bisa dituliskan di atas kertas, tetapi bisa dibayangkan manfaatnya. Jadi kita di-drive oleh cita-cita manfaat untuk kemudian bergerak luar biasa. Ini susah kalau tidak memiliki visi yang sama. Karena hasilnya tidak kelihatan dalam 1, 2, 3, bahkan 5 tahun. Tapi dengan semangat yang luar biasa yang diberikan, kita bisa kemudian realisasikan. Yang berikutnya adalah banyak sekali nilai-nilai yang kita pelajari dengan belajar langsung dari sosok beliau gitu. Keinginannya rasa ingin tahunya yang luar biasa, termasuk kerja kerasnya, termasuk juga bagaimana merealisasikan sebuah cita-cita. Dan cita-citanya itu bukan cita-cita yang biasa, tapi selalu keluar dari mainstream yang ada, yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita semua. Bagaimana lahirnya Ormas Nasdem, bagaimana lahirnya Metro TV, bagaimana lahirnya Indopetro, bagaimana lahirnya OSC, bagaimana lahirnya Medcom, bagaimana lahirnya Convergence, dan seterusnya. Sampai beliau juga adalah orang yang pertama menyuarakan kemerdekaan, kebebasan pers di saat pers belum bisa merdeka seperti saat ini. Jadi tidak pernah berhenti dengan tujuan-tujuan yang besar. Ini yang membuat kita selalu hidup setiap hari di dalam Media Group, walaupun bahkan dalam kondisi pandemi seperti ini. Karena selalu ada lapar dalam jiwa kami, ada haus dalam jiwa kami, untuk memberikan manfaat dan berbahagia di dalam berbagi. Itu yang betul-betul membuat kami kemudian bisa terus eksis dan menerapkan apa yang menjadi visi besar beliau. Tidak banyak mungkin institusi. Kalau kita lihat perjalanan hidup Pak Surya 70 tahun, beliau memulai bahkan dari usia yang sangat belia. Beliau menjadi entrepreneur di usia yang sangat belasan tahun. Kemudian beliau juga menjadi seorang aktivis di usia yang belasan tahun. Beliau juga menjadi aktivis, beliau juga menjadi seorang jurnalis di usia yang sangat belia. 3 profesi, 3 peran itu dimulai dari usia yang masih belasan tahun, di saat usia-usia segitu lagi asik bermain dan bergaul. Dan sampai hari ini di usia yang ke-70 tahun, 3 peran itu masih konsisten. Dan luar biasanya lagi, semua peran tersebut berada pada posisi top performance. Dalam posisi top performance, baik dari sisi pengusaha, satu konglomerat atau pengusaha yang diperhitungkan di Republik ini,
Kemudian dari sisi politisi, beliau menghasilkan karya fenomenal yaitu Partai Nasdem yang baru dalam 2 pemilihan umum sudah berada dalam posisi 4 besar. Kemudian dari sisi media, kita nggak usah pertanyakan lagi. Ketiga-tiganya peran tersebut berada dalam top performance. Biasanya orang cuma dalam satu peran atau ini, tapi beliau menggabungkan itu semua. Belum lagi kita lihat jiwa sosial, belum lagi kita melihat yang lain-lainnya. Dan yang jauh lebih besar begitu itu digabungkan semuanya, kita melihat sosok negarawan yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang lebih penting kecuali kepentingan bangsa dan negara. Masih hangat statement-statement kita, statement-statementnya Pak Surya kalau kita dengar, tidak mengapa Nasdem kalah. Yang penting bangsa ini terus bersatu, bangsa ini terus memiliki nilai-nilai demokrasi, bahkan lebih dari partainya sendiri. Kita masih ingat juga statement-statementnya. Kalau kita lihat tsunami, perusahaan ini tidak apa-apa kemudian tidak punya penghasilan, asal kemudian masyarakat Aceh bisa kita bantu. Jauh memiliki tujuan besar. Nah, tidak banyak juga orang dalam sampai puluhan tahun, 50 tahun lebih mungkin, sepanjang hidupnya memberikan manfaat, sepanjang hidupnya memberikan detak kontribusi dalam setiap episode perjalanan bangsa ini. Dan banyak-banyak lagi. Jadi saya rasa saya harus berterima kasih dan bersyukur kepada Allah SWT bisa diberikan kesempatan untuk ikut kepada seorang sosok seperti Surya Paloh. Demikian. Pak Mirdal, saat ini kita sedang menghadapi pandemi dan banyak dari kita yang merasa putus asa dengan kondisi saat ini. Tapi Anda tadi sempat berbicara mengenai mimpi yang besar. Apa sebenarnya harapan dan semangat Pak Surya di masa pandemi ini, Pak? Utamanya terkait kemanusiaan. Pak Surya mungkin adalah salah seorang yang paling bisa mengerti kondisi pandemi ini. Karena beliau adalah penyintas. Beliau merasakan sendiri bagaimana dahsyatnya COVID ini kepada diri beliau sendiri. Beliau sampai pada kondisi kritis dan kemudian bisa melewati itu semua. Dari beliaulah kemudian kita bisa lihat bahwa kita memiliki semua persyaratan potensi untuk bisa bangkit sebagai negara baru yang besar. Sebagai negara yang bisa melewati sebuah ujian besar. Pak Surya berapa kali menekankan kepada kita, ini akan kita lewatin. Tidak banyak negara di dunia ini yang memiliki potensi masalah sebanyak kita, tetapi memiliki juga seluruh persyaratan untuk bangkit. Demografi kita begitu luas, beda sama negara-negara lain. Indonesia begitu luas, dengan suku yang begitu banyak, bahasa yang begitu banyak. Tetapi dengan sistem yang ada, bahwa sekarang begitu banyak, begitu meluas, rekor tumbuh terus. Tapi bila dibandingkan dengan yang sudah kita lakukan, kita akan bisa melewati ini. Dan ini sebenarnya ada sebuah momentum untuk kemudian melahirkan kita menjadi generasi-generasi yang kuat pasca pandemi ini. Jadi kita yang paling penting sekarang adalah saatnya kita bergandengan tangan, saatnya kita sama-sama menahan lapar, saatnya kita sama-sama saling membantu untuk kemudian bisa melewati ini semua. Demikian Yeni. Baik Pak Mirdal, terakhir Pak, ada yang ingin Bapak sampaikan di hari jadi Pak Surya Paloh yang ke-70 ini, Pak Mirdal? Ya, saya mungkin dari lubuk hati yang paling dalam ya, satu terima kasih kepada Bapak ya yang sudah memberikan kita kesempatan untuk mengaktualisasikan diri. Yang kedua adalah untuk belajar langsung dari beliau bagaimana memiliki sebuah karakter untuk terus bisa dibangun agar bisa, ini yang paling penting, bahagia ketika bermanfaat gitu. Bahagia ketika berbagi. Jadi kebahagiaan kita taruh kepada ketika orang lain bahagia.
Itu nilai-nilai yang paling penting. Jadi saya terima kasih sekali sudah mendapatkan, kita semua mendapatkan itu langsung. Harapan saya sih Bapak terus sehat, Bapak terus segar, dan saya yakin Bapak terus bisa memberikan kontribusi positif makin hebat lagi, makin besar lagi untuk kita semua, generasi muda, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan Bapak kita bisa mestinya lewatin ini semua sambil bergandengan tangan. Demikian ya. Oke, amin. Semoga itu juga menjadi harapan kita semua bahwa sulit sekali bisa menemukan, saya suka satu kata-kata tadi, orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dan saya juga mengutip satu pernyataan terakhir dari Pak Mirdal, bahagia ketika bermanfaat, bahagia ketika berbagi. CEO Media Group Mirdal Akip, terima kasih atas waktunya. Semoga Pak Mirdal juga selalu sehat dan Pak Surya juga di ulang tahun yang ke-70 tahun ini selalu sehat dan bisa terus berkontribusi untuk Indonesia. Terima kasih Pak. Selamat pagi Pak Mirdal. Selamat pagi. Ya, nah MJ Listener, kita sudah lebih dari 2 jam menemani MJ Listener semua untuk memulai hari ini. Dimulai dari sejumlah informasi yang bisa menambah cakrawala wawasan kita, termasuk juga di akhir-akhir sesi ini kita berdiskusi banyak tentang bagaimana menghadirkan sebuah inspirasi dari sosok yang juga menginspirasi kinerja kita. Saya, Sofi, dan teman-teman yang ada di Media Group untuk terus berkarya, menebarkan semangat informasi yang menginspirasi, bukan sekedar sensasi gitu. Itu yang saya selalu ingat menjadi tolok ukur utama di Media Group. Nah, akhir kata saya Raka Susanto. Saya Sofial Mahmud. Kita pamit undur diri. Jangan lupa untuk terus dapat mendengarkan MJ Radio Network dan utamanya program kita Morning Traffic. Ini setiap hari Senin sampai hari Jumat pukul berapa, Sof? Pukul 6:30 sampai 8:30 pagi MJ Listener. Nah, akhir kata saya harus pamit undur diri mewakili teman-teman yang bekerja dan selamat akhir pekan. See you and bye-bye. Morning Traffic will be back tomorrow.